Hiduplah Indonesia Raya, tujuh Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما
وسندس الشاكرين وسندس الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعل لي مقيم الصلاة رب اجعل لي مقيم الصلاة رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Riwayat hidup singkat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nama Raden Sudirman. Pangkat Jenderal Besar. Jabatan Panglima Besar APRI. Tanggal lahir Senin Pon 24 Januari 1916 di Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Karesidenan Banyumas. Agama Islam. Nama ayah Karsid Kartawiraji. Nama ibu Sijem. Nama ayah angkat Raden Cokro Sunaryo, Asisten Wedana Rembang, Kabupaten Purbalingga, Karesidenan Banyumas. Tambahan nama Raden di depan nama Sudirman berasal dari ayah angkatnya. Nama istri Siti Alfiah binti Raden Sastroatmojo, menikah pada tahun 1936. Putra putri yang pertama Ahmad Tidarwono, 2 Didi Praptiastuti, 3 Didi Suciati, 4 Dr. Andes Taufik Effendi, 5 Rusman Effendi, 6 Setianingsih, 7 Didi Pujiati SH, 8 Titi Wahyuti Setianingrum, 9 Insinyur Muhammad Teguh Bambang Cahyadi. Nama saudara Muhammad Samingan, pernah menjabat Kepala Lembaga Permasyarakatan Cilacap. Pendidikan umum. Pertama, HIS Holland Indische School, Gubernemen Purwokerto, lulus tahun 1931. 2. Setelah naik kelas 7 pindah ke Taman Siswa. 3. Mulo Middelbaar Unit Geberdit Lagere Onderwijs, Wiworotomo, lulus terbaik tahun 1934. 4. HIK Hollands Indische Circuit School, Muhammadiyah Solo. Pendidikan militer. Peta Pembela Tanah Air Angkatan 2 tahun 1944 di Resentai Bogor. Sekarang Monumen Museum Peta, Jalan Jenderal Sudirman nomor 35 Bogor. Kemudian pengalaman kerja, anggota Hizbul Waton tahun 1942 sampai 1943 menjadi guru di HIS Holland Indische School Muhammadiyah di Cilacap. Kemudian kepala sektor LBD Lutz Bescherming-Dienst atau Barisan Pengamanan Bahaya Udara di Cilacap. Tahun 1943 sampai 1944 anggota Susangkai, semacam Dewan Perwakilan Rakyat Karesidenan. Akhir tahun 1944 peta gelombang kedua di Resensitai di Bogor. Tahun 1944 sampai 1945 Dai Canco, Daisan, Daidan, Kroya. Menjelang kemerdekaan, beliau diasingkan oleh Jepang di Bogor. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan, kembali ke Kroya dan menjabat kepala BKR di Karesidenan Banyumas. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi kepala TKR Banyumas, Komando Divisi 5 Purwokerto dengan pangkat kolonel.
Tanggal 12 November 1945 terpilih sebagai Panglima Besar TKR dalam konferensi TKR di Yogyakarta. Sekarang Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 75, Yogyakarta. Kemudian tanggal 15 November 1945 berhasil mengusir sekutu dari Ambarawa yang dikenal dengan Palagan Ambarawa. Tanggal 18 Desember 1945 dilantik sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal Bintang 3. Peletak dasar-dasar moral, mental, serta kepemimpinan dan kepribadian TNI. Kemudian tanggal 6 Februari 1946 merangkap pimpinan tertinggi Angkatan Laut Indonesia. Tanggal 21 Mei 1946 Panglima Besar TNI dengan pangkat Jenderal. Tanggal 3 Juni 1947 Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia, APRI. Tahun 1948, tepatnya tanggal 28 Oktober sampai dengan 28 November, tepat 1 bulan, pernah dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta sebelum memimpin perang gerilya. Tanggal 2 Maret 1948 Panglima Besar Angkatan Mobil. Tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan 10 Juli 1948 beliau memimpin perang gerilya melawan tentara Belanda pada perang kemerdekaan yang kedua. Tanggal 4 Januari 1950 diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang RIS Republik Indonesia Serikat. Tanggal 29 Januari 1950 beliau meninggal karena sakit di Badaan Magelang. Sekarang Museum Sudirman, Jalan Ade Irma Suryani, nomor C7, Magelang. Kemudian tanggal 30 Januari 1950 beliau dimakamkan di makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Tanda jasa, tanda kehormatan negara yang dimiliki, yang pertama diperoleh tanggal 5 Oktober 1946 Bintang Surya Wisesa dari APRI. 2. Tanggal 17 Agustus 1958 Satya Lencana Perang Kemerdekaan Pertama. Tanggal 17 Agustus 1958 Satya Lencana Perang Kemerdekaan Kedua. Tanggal 10 November 1958 memperoleh tanda kehormatan Pahlawan Nasional. 5. Tanggal 12 Agustus 1959 Bintang Bakti dan Bintang Gerilya. Tanggal 17 Agustus 1960 Bintang Republik Indonesia kelas 1 dan Bintang Republik Indonesia kelas 2. Tanggal 10 November 1968 Bintang Kartika Eka Paksi kelas 1. Tanggal 3 Desember 1971 Bintang Yuda Dharma. Terakhir 9 tanggal 1 Oktober 1997 Jenderal Besar TNI Kehormatan sebagai penghargaan atas jasanya yang telah disumbangkan dalam pengabdian luar biasa besarnya terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia pada umumnya dan pada TNI pada khususnya. Demikian riwayat hidup singkat Panglima Jenderal Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Kiai Haji Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya yang sudah berada di tengah-tengah kita, orang tua kita, guru kita semua. Allahumma. Yang saya hormati para sepuh, pilih sepuh, para alim ulama, para ustadz, ustadzah yang sempat rawuh pada siang hari ini. Yang saya hormati Pak Dadim, mohon maaf Pak Danrem atau wakili, dalam hal ini hadir Pak Kasrem. Yang saya hormati Pak Dadim beserta Forkopimda Kabupaten Purbalingga atau wakili. Yang saya hormati para pejabat pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga, Pak Sekda dan kawan-kawan pimpinan organisasi perangkat daerah, termasuk para asisten, para staf ahli, para kepala badan, dinas, kantor bagian, dan para camat Kabupaten Purbalingga, hadir beserta ibu, para pimpinan organisasi keagamaan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sebagai insan yang beriman, insan yang bertakwa, sekaligus insan yang berpancasila, marilah kita tidak henti-hentinya untuk selalu menghaturkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kehidupan, umur panjang, taufik, hidayah dan inayah, sehingga pada siang hari ini kita hadir dalam rangka pengajian akbar yang dihadiri oleh Kiai Haji Habib Lutfi dari Pekalongan beserta rombongan yang insya Allah akan berikan ilmu agama baik-baik kita semua, dan insya Allah menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirat. Allahumma. Yang berikutnya, atas nama pribadi, pemerintah daerah dan rakyat Kabupaten Purbalingga serta umat Islam Kabupaten Purbalingga, kami menghaturkan selamat datang, sugeng rawuh kepada Kiai Haji Habib Lutfi dari Pekalongan yang hari ini hadir di tengah-tengah kita semua. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Yang berikutnya perlu kami sampaikan bahwa kegiatan Festival Panglima Besar Jenderal Sudirman telah dimulai tanggal 24 Januari dan hari ini tanggal 29 Januari akan kita tutup. Mengapa dilaksanakan pada tanggal tersebut? Sebagaimana tadi sampaikan bahwa di Dusun Rembang, Desa Bandar Barang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, 101 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 24 Januari tahun 1916, telah lahir seorang jenderal besar di Purbalingga, yaitu tepatnya di Dusun Rembang, di tengah-tengah kita ini. Oleh karenanya, saya dengan Bu Wakil Bupati menggagas, punya ide baru, diadakan Festival Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini ide baru, dan tahun ini pertama untuk dilaksanakan. Tujuannya apa? Diadakan Festival Panglima Besar Jenderal Sudirman. 1. Tujuan spiritual. 2. Tujuan sosial. 3. Tujuan kultural. Tujuan spiritual adalah kita semua warga bangsa, termasuk para tentara, TNI, Polri, rakyat, umat, semuanya untuk ingat Yang Maha Kuasa, sekaligus mendoakan pahlawan kita Panglima Besar Jenderal Sudirman yang telah berjasa mendirikan TKR, BKR, ABRI, dan sekarang TNI, yang telah berjuang untuk merebut bahkan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, tentunya kita berdoa
supaya kita semua diberikan kekuatan sebagai para penerus bangsa, pejuang bangsa, pengisi pembangunan, diberikan kekuatan sekaligus mensuri toladani apa yang telah digagas dilakukan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dari sikap kepahlawanannya, pantang menyerah, selalu di tengah-tengah rakyat, jujur, integritas, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, momentum ini kita jadikan momentum spiritual untuk berdoa bersama, memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk segera untuk diterima arwahnya dan kita semua diberikan kekuatan untuk melanjutkan cita-citanya. Ini tujuan spiritualitas kita. Yang kedua, tujuan sosial. Melalui Festival Jenderal Sudirman ini menjadi momentum untuk menyatukan, mengukuhkan kekuatan. Kita harus bersaudara, kita harus bersatu antara ulama, umaro, dan umat membangun bangsa ini. Oleh karenanya kemarin saya sengaja menghadirkan Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Riyakudu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, hadir ke Rembang Purbalingga. Jadi berarti sudah ada 3 jenderal yang menginjak bumi Rembang ini. Pertama tentunya Jenderal Soeharto ya, tahun 90 ketika ada PWN. Yang kedua Jenderal Surono ketika meresmikan ini ya. Kemudian yang ketiga Jenderal Ria Mizar Riyakudu. Tujuannya apa? Supaya Pak Menhan juga tahu bahwa disinilah tempat lahir Jenderal Sudirman. Dan mereka di Jakarta tahu disinilah tempat lahirnya Jenderal Sudirman. Dan kita semua warga Purbalingga tahu bahwa disinilah tempat lahir Panglima Besar Jenderal Sudirman. Oleh karenanya, saya pemerintah daerah tidak main-main. Rembang ini karena kota kelahiran Panglima Besar Jenderal Sudirman, Rembang akan kita jadikan kota keempat Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Lutfi dari Pekalongan hari ini, kami warga Purbalingga mohon doa restu, mohon didoakan agar kami semua yang hadir di sini maupun yang hadir diberikan keselamatan, umur panjang, rezeki yang melimpah, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, punya putra-putri yang soleh maupun solehan, dan bisa bersama dengan kami mewujudkan Purbalingga yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena itu, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya Bupati Purbalingga dengan ini resmi menutup Festival Jenderal Sudirman Kabupaten Purbalingga tahun 2017. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Festival Panglima Besar Jenderal Sudirman, mulai dari Pak Dandim dan kawan-kawan TNI Polri, mulai dari Pak Sek dan kawan-kawan dari Pemda Purbalingga, Pak Camat dan seluruh perangkat desa, dan Kepala Desa Susun, Kepala Desa Bantar Badang, dan juga tidak lupa stakeholder semua warga masyarakat yang telah sengguyung, seeyek, sekongkroyo, hulu bis kutul baris, mensukseskan Festival Panglima Besar Jenderal Sudirman. Mudah-mudahan merupakan amal ibadah yang nantinya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu ta'ala alihi wa sallama. Al-Fatihah. Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati ahlil baitihi wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa malaikatil muqarrabin wa ibadillahi salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى حضرة سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وعلياس وحمزة والعباس وطلحة وزبير وسعد وسعيد وعبيدة وعبد الرحمن بن عوف وسلمان وبلال وأنس، إلى حضرة سيدتنا مولاتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسيدنا الكريمين الحسن والحسين وسادة ساداتنا علي وعلي وأصولهم وأبوهم، ثم إلى حضرة جميع الأولياء خصوصا في بلادنا إندونيسيا خاصة، والشهداء والصالحين في بلدنا إندونيسيا خاصة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤمن درجاتهم في الجنة، خصوصا Jenderal Sudirman خاصة، أن الله يؤمن درجاتهم في الجنة وينفعنا عن بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم بعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Fatihah بالبداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ayat khusus tidak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العليم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا
بنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا أحمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا أحمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح الإمام والأمة والراعي والرعية وألف قلوبهم وادفع شر بعضهم عن بعض. اللهم اصلح الإمام والأمة والراعي والرعية وألف بين قلوبهم وادفع شر بعضهم عن بعض. اللهم اصلح الإمام والأمة والراعي والرعية وألف بين قلوبهم وادفع شر بعضهم عن بعض. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لطيف 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 يا لطيف. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية ونهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادة القادات صلاة تفتح لنا بها باب الخيرات والسعادات في دار الدنيا ودار المعاد. وبارك لنا في أمورنا وفي رزقنا وفي أولادنا واجعلهم من عبادك الصالحين. وادفع عنا البلاء الذي يخرج من الأرض وينزل من السماء ومن كل فتنة في أي جهات من بلاد المسلمين عامة وأهلها ومن فيها أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها
في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها وانصرنا وإياهم بنصرتك وانصرنا وإياهم بنصرتك خصوصا بلدنا Indonesia خاصة خصوصا بلدنا Indonesia خاصة خصوصا بلدنا Indonesia خاصة سلمنا من جميع المحنة والامتحان وابن سيد ولد عدنان وعلى كل مئة جميعة صالحة وزيادة محبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاههم يا الله نسألك بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Niat ingsun maca Fatihah sareng kangge Bung Indonesia cepet-cepet dipun angkat bidang ekonomi pun dados rejo sedaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Niat ingsun maca Fatihah mugi-mugi bangsa kita, negara kita Indonesia tebihaken segala ponco boyo lan cobaan, tebihaken saking segala bala ingkang badhe mandhap saking langit utawi badhe medal saking bumi. Kami selamat sedaya. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang ingsun maos Fatihah mugi Allah Ta'ala ngabul dipun tebihaken bangsa Indonesia saking segala perpecahan, segala saking fitnah sing bakal ngedu domba ing antase sesama kita lan kang badhe mecah belah bangsa lan ingkang badhe goyahaken NKRI. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha qutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin waja rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama. Amma ba'du. Ayuhas sadatina al-aizza al-fudala, yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama. Maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi kecintaan kita kepada para beliau atau mengurangi mahabbah kita kepada para beliau. Juga yang saya hormati para habaib dan yang saya banggakan, Bupati kita Bapak Haji Tasdi SH beserta Ibu beserta jajarannya, Bapak Dandim, Bapak Danrem atau yang mewakilinya Bapak Kasrem, para Bapak-Bapak Dandim, Bapak-Bapak Kapolres yang selalu kami banggakan, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kami banggakan, Bapak-bapak dari Kecamatan, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek beserta jajarannya, Bapak-bapak dari kepala desa atau kepala kelurahan seperangkatnya, panitia penyelenggara dalam rangka Sol atau hari ulang tahun kematian atau sedonya Bapak Jenderal Sudirman rahimahumullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah, bersama-sama duduk
yang luar biasa. Di antaranya ada terutama Pak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kasren, dan beberapa Bapak Dandim-dandim kita, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh agama, saudara-saudara kita duduk bersama. Inilah pertemuan atau majelis yang paling mahal untuk saya. Bagaimana tidak, karena majelis ini mau diakui atau tidak bahwa ini kekuatan Indonesia. Ini kekuatan yang luar biasa. Selagi ulama, umara, TNI, Polri masih duduk bersama, masih bersatu, saya yakin Indonesia tidak digoyahkan. Maka dengan adanya hal tersebut untuk menguak kembali. Hal itu di Quran ada tidak? Ayat yang memastikan? Memang tidak. Kalau global ada. Nama pahlawan di Al-Quran, nama wali di Al-Quran ada. Apa bib di antaranya di Al-Quran? Suratul Kahfi, itu bukan nabi, diberi nama dalam Al-Quran Suratul Kahfi. Seorang wanita yang soleh yang melahirkan putranya menjadi nabi diberi nama Surat Maryam, penghargaan yang sangat luar biasa. Dan lain-lain secara global tentang masalah kecintaan kita kepada para wali juga disebutkan secara mujmal bila tafsil. Maka dengan adanya peringatan Hol, saya ingat satu ayat. Ayat tersebut biasa kita gunakan setiap bulan Rajab. Ayat ini sangat populer. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang saya ambil minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ada apa di sini? Oh betul, untuk pada waktu itu menjadi kiblatnya sholat adalah Masjidil Aqsa. Selanjutnya Masjidil Haram. Oh itu memang sudah jelas. Tapi di latar belakang itu ada apa? Ada sejarah. Sejarah siapa? Pembangun Ka'bah, Nabi Allah Ibrahim, yang mempunyai cita-cita untuk mengangkat manusia kenal kepada Tuhannya, dan mampu Nabi Allah Ibrahim membuat satu generasi, di antaranya generasi khususnya dua putranya Ishak dan Ibrahim. Harapan setiap orang tua mempunyai anak bagaikan Ismail wa Ishak sebagai penerus regenerasi bangsa dan umat ini khususnya, yang siap mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Selanjutnya ke Masjidil Aqsa, juga peninggalan-peninggalan sejarah, supaya selalu kita ingat kepada jas merah. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Sejarah selalu kita berkembang untuk menguak mutiara-mutiara terpendam, sehingga pada waktu zaman Rasulullah SAW, beliau tidak pernah meninggalkan melupakan jasa orang lain. Di antaranya pamannya sendiri ketika perang Uhud mati syahid,
Rasulullah selalu mengadakan peringatan haul likulli haulin. Lihat di kitab Bulughul Maram. Lihat di dalam kitab Bulughul, keterangannya sangat lengkap sekali dengan hadis-hadisnya yang kuat. Diterangkan oleh Ibnu Hajar, setiap tahun Rasulullah mesti rombongan dengan sahabatnya ziarah ke makam pahlawan Sayyidul Syuhada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Setiap tahun. Jadi kita mengadakan setiap tahun umpamanya Hall Jenderal Bapak Sudirman, saya kira, bukan saya kira lagi, tidak melanggar sunnatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara pribadi saya mengharap kepada Pak Bupati atau Pak Dandim, ini yang begini terus ini apa hanya hari ini atau bulan ini saja. Saya minta setiap tahun wisata religius, wisata yang lain akan membantu terutama generasi-generasi kita. Bila mana dibuka wisata religius, wisata ziarah Wali 9 sudah banyak, terus wisata ziarah Taman Pahlawan sangat kecil, wisata ziarah Bapak Jenderal Sudirman apalagi. Alhamdulillah namanya banyak dikenang menjadi nama jalan raya, jalan. Tapi terkadang regenerasi kita bertanya, sebetulnya di mana Pak Jenderal Sudirman itu, di Jogja atau di Rembang Purbalingga? Anak-anak kita masih banyak bertanya, kapan kita akan mengenalkan beliau kepada regenerasi penerus? Coba. Yang mana beliau andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Keringatnya, darahnya dicurahkan untuk siapa? Untuk bangsanya. Karena apa? Dari cintanya luar biasa, supaya tahu, mengingat. Para bapak, para ibu, jangan kebaginda Nabi terlalu tinggi. Khol ulama, khol aulia. Jangan dikira Pak Jenderal Sudirman itu hanya sekadar jenderal, hanya sebatas jenderal, maaf. Tapi beliau juga seorang ustaz, ahli Al-Quran, tidak pernah lepas mengajar anak-anak cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Nabi SAW. Dan sepanjang hidupnya Jenderal Sudirman tidak pernah batal wudhu. Itu hebatnya Bapak Jenderal Sudirman. Maka adanya peringatan Hall sudah tepat, memang sudah waktunya untuk membangkitkan kembali generasi kita. Akan sejauh mana kita mengenal kepada para beliau yang sekarang sudah banyak dilupakan. Sehingga Pak, kita Kabupaten Obor sulit untuk bisa bercermin. Coba kalau kita anak-anak kita tiap 3 bulan sekali atau Jumat apa kita ambil 1 bis atau setengah bis kecil, atau yang dekat-dekat ini, permisi sama Pak Dandim atau Pak Polres atau Pak Bupati, Pak saya minta izin, mau apa? Saya dengan anak-anak murid saya mau ziarah ke Taman Pahlawan. Maaf, saya tidak akan minta dengan kuburan. Saya tahu tentang masalah kesyirikan. Jangan asal ngomong sirak-sirik baik. Enak teman nuti ngomong sak sirak-sirik ya. Sirik itu tempatnya di hati. Siapa yang tahu hati orang? Wong semene pengen ora urung hati ngomong apa ya yang ora berubah. Betul enggak? Enak teman ngarani syirik. Tidak. Selagi kita hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah syirik tidak usah ke kuburan terlalu jauh. Makan saja bisa syirik. Pakan ini bisa syirik. Coba kalau saya mempunyai etikot lah monyong tekan di Purbalingga kayak dia nganggo pakaian orang putih-putih, orang nganggo sorban hijau, orang dikenal Bib Lutfi.
Apa maninyong tekannya orang ngomong kendaraan, alah orang dihormati. Jadi aliasnya yang memberikan kehormatan siapa? Kendaraan saya kan. Syirik tidak? Syirik. Yang memberi kehormatan saya pakaian saya, iktikadnya begitu, syirik tidak? Makanya aja ada di kuburan nyeparkan beda orang bisa. Loh. Betul enggak? Betul. Nah, itu. Yang ngomong orang mangat mati pangerannya konsegah. Saya kalau tidak minum obat ini, wah, loh. Ini tidak usah jauh-jauh ente. Obat ini makhluk sarana mencari sembuh. Nasi sarana mencari kenyang. Nah, air mencari sarana melepas dahaga. Ikhtiar sifatnya. Jangan mengklaim dulu. Nah, kita ziarah kepada para beliau untuk apa? Menguak sejarah. Kenalkan anak-anak kita. Kalau ke Wali 9, oh sudah banyak Pak. Rombongan Purbalingga, Purwakarta, Bumiayu, Cirebon, Banten. Ya Allah, tiap hari itu bis-bisan terus dari Sunan Ampel. Tapi saya nyimpang sedikit. Saya kalau ke Wali 9 itu ditanya, istimewanya ziarah ke Wali 9 itu apa? Bingung saya jawabnya. Karena apa? Saya jawaban cuma satu. Jawabannya tidak bisa banyak. Apa Bib? Malu. Izin. Terlepas daripada masalah itu mau sampai of tidak, realitanya yang tidak bisa kita bohongin. Apa diantaranya? Sunan Ampel di tengah kampung. Setiap hari tidak mati hampir 100 bis datang. Toko-toko di dalam perkampungan, sebaiknya kan toko mesti di pinggir jalan yang strategis. Tidak, toko malah di dalam kampung. Yang dari busana muslim yang paling murah, busana muslim sampai mahal. Dan lain-lain, dari makanan kecil sampai makan yang mahal. Di dalam kampung, Ampel Suci, Ampel Ganding, Ampel Dento. Rombongan masuk, ada yang beli surban hijau ini seperti yang saya pakai, yang putih dan lain. Kopiah, padahal sudah punya kopiah, beli kopiah lagi. Ada yang beli tasbih dan lain sebagainya. Ziarah. Saya pikir, ya Allah, orang sudah mati masih bisa membuat ekonomi kerakyatan. Kagum saya. Silahkan, mau ingkar ya silahkan, itu urusan kalian. Tapi buktikan betul enggak kira-kira Sunan Ampel sampai sekarang masih bisa membuat ekonomi kerakyatan. Lah kok bisa apa? Niki adanya warung-warung ini sekarang, ada hiburan, ada apa? Keramati Bapak Jenderal Sudirman. Kalau tidak ada, tidak mungkin. Ini bagian daripada sebab Pak Dirman masih bisa membuat ekonomi kerakyatan, padahal sudah berapa tahun meninggal? Sudah 70, 60 apa? 100 tahun ya, 67 tahun masih bisa membuat ekonomi kerakyatan. Tuli takono ninyong dewek, kok bisa apa? Bisa nih. Ini satu contoh. Yang kedua, orang datang yang ke Sunan Ampel. Makanya saya minta ini nanti tempat kelahiran Bapak Jenderal Sudirman ini, kamarnya dilestarikan, dibikin tempat puter supaya orang yang ziarah kepada beliau di situ untuk menjadi tempat membaca Al-Quran. Itu saya usul buat tidak. Itulah diantaranya. Dan hebatnya orang yang datang ke makamnya Sunan Ampel, para bapak, para ibu, ada enggak yang terus masuk begadang mari begadang? Enggak ada. Atau datang ke Sunan Ampel, padang bulan
Adangi koyo rino, nggak ada. Datang ke Sunan Ampel, Al-Fatihah, Yasin, yang satu sana baca Al-Quran, surat Yasin, Waqiah, Tabarak, yang sana suratul Ikhlas, yang sana serombongan lagi tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang sebelah lagi baca selawat. Hebatnya, wong ning jero kubur masih bisa dakwah mengajak orang bertauhid. Luar biasa. Tidak ada yang datang ke Sunan Ampel, Kanjeng Pangeran Sunan Ampel kula sugihaken langka. Ternyata tidak ada yang datang ke sana ngomong begitu. Saya dengarkan dipimpin oleh imamnya masing-masing. Paling kalau kita tawasul, wahai Sunan Ampel, panjenengan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doakan kami, doakan, karena Anda walaupun sudah berbeda tempatnya, saya yakin karena Anda orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta doanya kepada orang yang soleh. Nah, kira-kiranya orang yang ziarah kepada Sunan Ampel lebih-lebih ke Maulana Syarif Hidayatullah. Sebelah muslim, yang sebelah non muslim. Itu coba kalau Jumat Kliwon lihat di Gunung Jati. Ya. Yang non muslim dari Menyan yang paling kecil sampai Menyan yang besar, lilin yang pendek sampai yang panjang. Dengan segala cara hak keyakinan mereka masing-masing. Ada yang datang langsung begini, ada yang datang lagi, ada yang datang lagi tinggi begitu, macam-macam. Kita yang muslim tahlilnya gayanya sendiri-sendiri, nggak ada yang sama. Yang satu keras la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu rombongan laksana satu bis kerasa illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang sebelah belakang rombongan agak jauh illallah, la ilaha illallah. Yang paling belakang illallah, la ilaha illallah. Lah kasih ribut. Tidak ada yang bertikai. Yang sana yang non-muslim pun berbeda, sama, tidak ada yang bertikai. Saya heran kepada Syarif Hidayatullah, masih di dalam kubur masih bisa mempersatukan bangsa, masih bisa mempersatukan umat. Berarti sampean kalian pula kalah karo wong banol. Mau siji kalah karo Sunan Ampel, siji kalah karo Sunan Gunung. Dua kok isin apa ora? Ya, dilakoni terus. Ini bukti yang nyata. Nah, kapan anak-anak kita ajak ke Taman Pahlawan, kenalkan ini Kopral si A, ini Sersan si A. Ada lagi pahlawan tak dikenal, siapa lagi di situ yang menjadi pahlawan-pahlawan? Kenalkan anak-anak kita. Inilah yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini, hingga negara kita menjadi negara merdeka, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keras, Indonesia. Kalau orang Indonesia teman-teman harus bangga menyebutkan nama Indonesia, menjadi kebanggaan pribadi masing-masing. Indonesia. Nah, jempol. Indonesia. Untung sampai orang dicekeli bedil. Ya cekeli bedil begini melumuni dah. Berat nih. Sebab kalimat seru itu satu membanggakan, menggugah hati kembali. Jadi menyebutkan. Demikianlah satu contoh yang luar biasa. Anak-anak kita mengetahui, mengenal siapa yang di Taman Pahlawan-pahlawan ini. Semakin dewasa, semakin berpikir. Nanti sudah mulai berpikir jauh,
kita bertanya pada diri sendiri, apa pertanyaannya? Setelah merdeka 1945 ini merdeka, Anda telah andil apa untuk mengisi kemerdekaan ini? Tulung ribut baik, pecah belah baik, saling gontok-gontokan, saling memfitnah, saling SMS busing sini, saling membenturkan antara habaib dengan habaib, kiai karo kiai, tokoh dengan tokoh. Padahal wong loro sing benturakan pada bae ora weruh. Padahal sing niki orang ngomong, sing kana ya orang ngomong. Bisanya membuat ini seolah-olah si Kiai A dengan Kiai B tidak akur, Habib A dengan Habib C tidak akur. Hebatnya zaman sekarang ini luar biasa. Kiai pidato kayak kia orang dipelintir be untung. Zamannya zaman pelintiran. Gimana? Zaman pelintiran. Cuma yang orang ngomong konangan bonge gede bonge sih dikelitir nih. Ini pelajaran nih. Lalu gila. Senang kalau lihat bangsa ini pecah belah. Senang kalau umat ini bergoyang. Lihat kita bangsa-bangsa lain, kita ketinggalan jauh. Apakah begitu cara mengisi kemerdekaan? Kefanatikan kita kepada republik ini, hasil karya bumi pertiwi ini, ya wis ketinggalannya adoh. Coba kalau kita ingin memajukan bangsa ini, kebalikan. Buktikan kalau kita selalu melakukan kebangsaan. Apa contohnya? Ketika kita melakukan lagu Indonesia Raya, sekali lagi, apa itu seremonial? Apa lagu? Jawab. Lagu apa seremonial? Lagu. Berarti sampean kalian pulang ngaku nih bangsa Indonesia nih lagu nih tok. Napa niku? Ini gila. Keteledoran kita ini, kelupaan kita terjadi bahwa lagu Indonesia Raya bagian ikrar yang menjadi lagu kebangsaan. Panjenengan nalika menyatakan lagu Indonesia tanah airku, guyonan apa seremonial apa sih ngajar lagu? Apa tumbuh dari hati? Pengakuan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Dari hati benar. Kalau benar, panjenengan tidak mudah dibenturkan sesama kita. Panjenengan tidak mudah dibenturkan sesama. Karena apa? Indonesia tanah air, Indonesia tumpah, pan pecah belah, temenan. Itu bagi bukti panjenengan menyatakan Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Buktikan, bukan sekadar nyanyi. Kita hidup di Timur Tengah, boleh pulang dari Timur Tengah pakai serobak, pakai gamis, pakai jubah, monggo, itu sunnatun Nabi. Tapi jangan melupakan Indonesia tanah airku. Kita sekolah di Amerika, makan pakai sendok garpu, pakai keju, pakai roti, pakai daging. Tapi jangan lupa Indonesia tanah airku. Kita belajar di mana? Tidak melupakan negeri kita, negara tercinta ini, Indonesia tanah airku. Tapi sayang, kon ekonomi ini kon maju pripun dalam dunia pertanian. Niki kita menggugah. Coba kita beli buah-buahan yang dari produksi bumi pertiwi kita ini, walaupun kurang manis sedikit, tapi kita harus mempunyai kebanggaan. Income manjing Purbalingga jadi bupati nih, bukan membangun Purbalingga. Sing Banjarnegara, yang Wonosobo. Coba kita mempunyai pandangan yang begitu jauh. Larang studi ora apa-apa, bukan bangun negara daerah, kota daerah, mestinya mempunyai pendirian. Ketika kita tanya, Pak, ini jamu undi, jamu Indonesia. Loh, kenapa bukan Bangkok, Indonesia. Duren Indonesia, kok sampai takon terus sih? Bukan duran motong, sing motong kan aman motong ya kan? Dia duren jabu ayam ayam rakyat Bangkok jaluki warga negara gue. Ayam Indonesia lahir ini Indonesia apa ini Indonesia?
Bising ya di Indonesia masih jadian ayat Bangkok Raisin. Coba kalau kita mempunyai kefanatikan jamu Indonesia, buah-buahan apa yang Indonesia kita banggakan, yang boten jamune Bangkok, durene Bangkok, lelene Bangkok, sing keduman gula Jawa. La ilaha illallah. Nasib negara semene subure, semene makmure mung keduman aran gula Jawa karo pisang Ambon. Kapan kita akan bisa membangun bangsa ini? Kapan kita akan bisa membangun republik ini? Cerita agama pun kata, amal ma'ruf pun kata, nahi mungkar pun kata saking para ulama. Tapi membangun nasionalisme, merasa mencintai handarbeni kepada republik ini sekarang mulai melentur. Kalau bukan kita lagi yang ikut berbicara untuk membangun rasa handarbeni republik ini, sopo maneh? Maka dari itu, ini pentingnya macam itu. Kita bangkitkan kembali, merasa mencintai, merasa handarbeni. Kalau kita handarbeni, kita akan menghargai apa hasil karya dari bumi pertiwi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kebanggaan itu otomatis menaikkan harga. Tapi lamun kayak kula-kula niki, umpamanya saya ini sudah cenderung kepada buah-buahan oleh orang lain, akhirnya harganya murah, kami dicekokin yang murah terus, akhirnya mau nanam takut rugi. Akhirnya tanah yang kosong disewa oleh orang-orang oknum tersebut sampai sekian ribu hektar, sekian ratus hektar, akhirnya nyong sing duwe tetep pangkate dadi kuli. Sadar ma'asyiral muslimin, wahai bangsaku yang kubanggakan dan kucintai, apakah kalian rela kalau bangsa ini semakin mundur? Jawab yang tegas. Buktikan kalau tidak. Inilah kekuatan ekonomi diantaranya, dan membangun untuk bagian daripada bela bangsa dan untuk memperkokoh harga. Buktikan. Inilah, maka ketika kita ditanya ziarah Wali 9, isim apa maning ziarah di Taman Pahlawan, ini diantaranya kita bertanya sejauh mana kita mengisi kemerdekaan, andil. Yang ketiga, sekira-kiranya kita akan memalukan kepada para beliau yang di dalam bakah, di dalam kuburnya. Apa kalau kita berbicara dengan para beliau, seandainya para beliau dalam kuburnya itu bisa kita berhadapan-hadapan, mungkin akan berbicara, Habib Lutfi, saya sedih di dalam bakah ini, walaupun saya senang, saya mendapat kenikmatan dari Rabbul Alamin, tapi ketika saya melihat bangsaku yang telah aku merdekakan, aku andil, aku keluarkan darahku, aku korbankan darahku, aku korbankan keringatku, ternyata sebagian masih mengecewakanku dan sampai memalukan aku di hadapan Allah. Bagaimana kelak mukaku di hadapan Allah kalau seandainya regenerasi itu hanya bisa memalukan diriku, tidak menjadi generasi yang tidak memalukan diriku. Mungkin kalau ahli kubur pahlawan-pahlawan itu bisa berbicara, mungkin akan berbicara insya Allah yang demikian. Makanya kalau orang-orang oknum manusia, kalau kita ingat, kita didik anak-anak kita selalu ziarah kepada orang-orang salihin, ziarah kepada tokoh-tokoh yang ikut andil besar khususnya dalam perjuangan agama dan bangsa ini. Paling tidak kalau mau berbuat yang gak benar, malu kepada para beliau. Nyong gening sini terus, mengapa saya menjadi hamba yang memalukan? Dan selalu akan diingat, maka tanamkan sedini mungkin untuk anak-anak kita, regenerasi kita yang akan datang, sehingga menjadi bangsa semakin kokoh, semakin kuat dan tidak mudah digoyahkan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Relakah negerimu terpecah belah? Ikuti saya. Urut.
Bismillahirrahmanirrahim. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi anak Indonesia. Demi Allah, kami akan membela negara, akan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dengan doa. Monggo ibu-ibu, mari kita doa bersama. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.